Kabupaten Sumedang, Unit Kerja SMP Negeri 2 Dharma Raja. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi bersama rekan saya yaitu Ibu Tia. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sartika. Saya mengajar IPA. Oke, di sini saya bersama Ibu Tia Sartika. Yang mana kegiatan ini kita akan berlangsung kegiatan praobservasi. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Ibu Tia. Halo, apa kabar Ibu? Halo, apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah saya baik. Gimana kabar Pak Denny hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana puasanya, lancar? Lancar, Ibu juga lancar puasanya? Lancar, alhamdulillah. Gini Ibu, mohon maaf nih sebelumnya saya mengganggu waktunya Ibu. Kegiatan Ibu di hari ini mungkin lagi kegiatan atau aktivitas yang sedang dilaksanakan. Ya, hari ini saya ada jam kosong sih Pak. Nanti ada jam lagi, jam terakhir, jadi bisa. Jam terakhir, oke. Berarti hari ini atau jam ini ada waktu ya untuk kita ngobrol. Ada. Jadi gini nih Bu, tujuan saya ingin berdiskusi lah lebih tepatnya bersama Ibu. Pertama mungkin saya mohon izin dulu kepada Ibu, tujuan saya kegiatan komunikasi di sini itu pertama saya akan ikut dalam kegiatan Ibu mengajar, atau istilahnya lainnya itu saya ingin jadi seorang observer dalam kegiatan supervisi. Ya, jadi nanti saya akan ikut di kelas Ibu. Yang pertama, yang kedua tujuan saya mengundang atau istilahnya itu ngobrol di sini akan melaksanakan dulu terlebih dahulu itu kegiatan praobservasinya Ibu. Oke, mungkin Ibu tidak keberatan dengan kegiatan yang akan saya laksanakan di sini? Oh, tidak. Kapan lagi kan saya bisa langsung sama seorang CGP gitu ya, yang nantinya bisa membuat saya lebih mendapatkan ide-ide lagi yang lebih baik untuk mengajar bagaimana di kelas. Siap, berarti intinya Ibu tidak keberatan ya dengan kegiatan praobservasi di sini dan juga kegiatan nanti ya. Gini Bu, dalam kegiatan praobservasi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sedikiranya nanti Ibu dapat menjawab dengan senang hati ya. Jadi intinya saya ingin berdiskusi aja, jadi jangan istilahnya itu, oh saya ditanyain sama Pak Denny atau Pak Denny Ali seperti ini seolah-olah Ibu sebagai terdakwa itu tidak ya, tapi kita akan sharing informasi saja, sharing komunikasi aja Ibu. Kalau boleh tahu nih, kan saya akan melaksanakan supervisi. Kalau boleh tahu kegiatan supervisinya seperti apa dan bagaimana nanti hari besok, dan saya juga ingin tahu dulu terlebih dahulunya itu tujuan dari pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan atau Ibu sampaikan. Nah sekarang kan saya materinya sudah sampai di gangguan atau penyakit sistem ekskresi. Nah, jadi tujuannya itu saya ingin anak-anak mengetahui pola hidup yang seperti apa yang bisa menjaga kesehatan sistem ekskresi dan upayanya apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga sistem ekskresi. Jadi materi yang akan dibahas ketika nanti supervisi itu adalah sistem ekskresi ya Bu. Kalau boleh tahu sistem ekskresi itu apa sih? Jadi sistem ekskresi itu sistem pengeluaran yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah kan ada ginjal itu dia mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat. Kan ya keringat ada kan di PJOK ya. Ketika anak berolahraga itu pasti dia akan mengeluarkan keringat. Nah kan ada yang keringatnya itu ada yang anak mudah untuk berkeringat, ada anak yang susah untuk mengeluarkan keringat. Nah di sini kan berarti dia yang namanya ada perbedaan seperti itu berarti ada gangguan atau ada kelainan. Nah, nanti kita bahas sama-sama di sini nih Pak di materi ini. Berarti intinya saya untuk kegiatan supervisi di sini tidak salah pilih guru mata pelajaran dan juga pas sekali juga materinya. Kenapa? Karena tadi Ibu sampaikan betul ya, di dalam PJOK jelas yang namanya kegiatan aktivitas fisik pasti berkeluar keringat. Nah nanti dalam kegiatan supervisi di sana berarti saya akan banyak belajar juga sama Ibu, karena saya selama ini dalam kegiatan pembelajaran di lapangan khususnya sedang praktik, saya menemukan beberapa murid yang mudah sekali berkeringat dan juga banyak sekali keringat yang keluar walaupun aktivitas masih sangat
istilahnya itu jalan, berlari udah ya aktivitasnya masih kecil lah, tapi karena itu sudah banyak sekali. Berarti di sana saya akan tahu gejala apa dia, atau istilah itu apakah ada kelainan dan lain sebagainya. Dan juga saya juga menemukan murid yang sudah beraktivitas yang sudah sangat berat sekali dan dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, tapi keringat itu sangat sedikit gitu ya. Jadi nanti saya akan banyak sekali ilmu-ilmu yang nanti didapatkan. Kita kupas ya. Oke, siap. Berarti nanti kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi. Ini nih Bu, kan sebelumnya mungkin Ibu juga mengajar ya di kelas tersebut. Ada nggak kendala-kendala yang pernah Ibu temukan dalam kegiatan pembelajaran? Kendala pasti ada ya Pak. Setiap kelas juga kan pasti ada kendalanya walaupun berbeda. Tapi secara garis besar, anak-anak itu mereka sulit dalam fokus. Fokus. Berarti kendalanya pada fokus. Terlebih kan saat ini kita puasa ya. Anak-anak kan jam istirahatnya berkurang. Biasanya ketika seseorang kurang waktu istirahatnya itu akan berpengaruh pada konsentrasi, pada fokus. Nah sekarang juga yang sering saya temukan itu anak kurang fokus. Jadi ketika kita menerangkan gitu ya, anak ada yang dia memang melihat tapi pandangannya kayak yang dia nggak fokus di sini gitu, dia matanya melihat tapi nggak bisa fokus. Jadi ketika kita memberikan umpan, ketika kita memberikan pertanyaan itu nggak masuk, nah berarti kan fokusnya kurang. Kebanyakan anak-anak seperti itu. Ada nggak strategi untuk istilah itu mengatasi lah, saya katakan itu permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran. Ada nggak strategi yang sudah Ibu pikirkan atau Ibu rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah di pembelajaran kali ini saya menemukan sebuah entah strategi, entah itu metode. Ada yang namanya PSE. Jadi pembelajaran sosial emosional. Nah di mana di sana saya menemukan ada yang namanya teknik stop. Ya betul itu. Yang katanya itu bisa membuat anak lebih rileks dalam belajar, anak lebih tenang, pikirannya lebih positif, sehingga ketika kita mulai memasuki pembelajaran yang sudah membuat anak harus fokus, itu mereka sudah lebih rileks, sudah lebih santai, sudah siap untuk menerima pembelajaran. Berarti Ibu untuk mengatasi ya. Bukan itu ya. Jadi kurang fokus tadi dengan metode teknik stop. Dan mungkin ada strategi khusus nggak untuk kegiatan pembelajarannya? Nah selain yang barusan saya mencoba yang itu, saya akan mencoba lagi menggunakan media audiovisual. Jadi saya akan menayangkan materi di LCD. Karena kan seperti pada tahu, kita ini punya beberapa layar proyektor yang bisa digunakan. Nah karena kemarin saya kan hanya menggunakan audio saja, kayak saya ceramah kan berarti yang menggunakan audio saja kan. Nah kemudian pernah juga saya menggunakan visualnya, yang menggunakan gambar. Ini anak-anak gambarnya seperti ini, menggunakan carta. Nah anak-anak juga oh iya Bu gambarnya, tapi mereka nggak begitu tertarik. Berarti ada beberapa murid juga ya. Untuk yang sekarang saya mau mencoba menggabungkan, jadi ada audionya, ada visualnya. Jadi audio visualnya itu dalam satu pembelajaran ada semua. Berarti dalam kegiatan nanti yang akan Ibu terapkan, istilahnya itu profil atau karakter dari murid itu sendiri bisa terakomodir ya. Dari murid yang auditori, kinestetik, dan juga audiovisual tadi. Nah selain itu juga saya akan mencoba membagi kelompok kali ini. Anak itu berdasarkan minatnya. Peminatan. Jadi nanti beda-beda. Ada kelompok anak yang dia senang menulis, nanti dia akan membuat yang namanya mind map. Nah, ada juga anak yang suka menggambar, nanti saya akan minta mereka untuk membuat poster. Jadi mereka akan memberitahukan, menginformasikan kepada orang lain bahwa inilah cara menjaga kesehatan sistem ekspresi. Kan biasanya kalau poster itu ada gambarnya ya Pak ya. Jadi mereka yang suka menggambar itu silahkan berkreasi di sana. Nah terakhir ada anak-anak yang suka dengan dunia peran. Saya akan meminta mereka untuk membuat sebuah drama yang nantinya akan mereka rekam menjadi sebuah video. Jadi nantinya biar ada arsip lah buat saya gitu. Jadi ini loh anak-anak yang punya minat ini hasilnya. Anak yang punya minat ini, jadi sudah ada hasilnya semua. Jadi
saya punya arsipannya lah. Nah nanti setelah mereka melakukan praktek itu semua, mereka mempresentasikannya di depan. Jadi siswa yang lain tahu apa yang dikerjakan selama berkelompok itu ditampilkan di depan, dipresentasikan. Berarti kegiatan pembelajaran akan Ibu terapkan itu kegiatan berdiferensiasi ya, sesuai dengan minat dan juga karakter dari muridnya. Nah ya, bagus sekali Bu. Kegiatan berdiferensiasi ini sangat perlu kita terapkan karena pada dasarnya murid itu berangkat dari rumah ke sekolah itu memiliki profil yang berbeda ya. Jadi ada yang hobinya berbeda. Kita sebagai guru harus bisa mengakomodir apa yang menjadi minat murid, apa yang menjadi keinginan murid juga. Yang sudah tadi Ibu sudah sampaikan itu sangat keren sekali. Jadi bisa dapat disimpulkan juga semua murid yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu dapat mengikuti pembelajaran itu secara baik. Ya. Jadi mereka bisa mengikuti apa yang mereka senangi. Nah, betul. Jadi yang harus kamu buat ini. Kejar dulu kesenangannya anaknya itu ya. Kita mengikuti kesenangan anaknya betul, betul. Kayak kita menayangkan video, anak kan biasanya senang dengan yang ada video-videonya tayangan. Apalagi sekarang zamannya konten-konten yang sekarang sudah berkonten ya Pak ya. Jadi anak-anak juga belajar untuk ternyata pembelajaran bisa dibuat konten. Ya, jadi seperti itulah. Siapa tahu mereka nanti mau membuat konten sendiri, konten pembelajaran. Ternyata saya tidak salah pilih untuk kegiatan supervisi di sini. Kenapa saya tidak salah pilih? Pertama, perlu saya sampaikan juga Ibu, saya juga memiliki visi untuk sebagai calon guru penggerak itu selalu menggembor-gemborkan berkolaborasi antara pembelajaran dengan metode peralatan IT. Berarti kita sinkron ya, ya. Untuk saat ini di dunia pembelajaran. Jadi intinya saya ingin mengkawinkan atau mengkolaborasikan antara IT dengan pembelajaran. Jadi istilahnya itu kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu. Iya, karena anak-anak kan mereka hidupnya dari bangun tidur sampai tidur juga sudah dengan HP. Jadi kita harus bisa mengikuti mereka. Mereka membukanya juga YouTube kan berkonten, jadi kita menggunakan konten kembali. Betul sekali. Sehingga mereka ngerasanya, oh iya, ini dunia saya di sekolah juga dengan dunianya kembali. Oke, jadi istilahnya itu kita sebagai guru itu bisa mengakomodir apa yang menjadi kesenangan mereka. Dan kita masuk ke dunia mereka secara tidak langsung. Ya, seperti itulah Ibu. Jadi sangat sejalan sekali dengan visi saya sebagai calon guru penggerak yang ingin mengkolaborasikan antara pembelajaran dengan metode atau dengan peralatan IT, serta saya juga tidak salah juga untuk mensupervisi Ibu. Tadi sudah ada sinkronisasi antara materi yang akan Ibu sampaikan tentang ekspresi, ya, satu rumpun jadi seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu nih, dari semua kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu buat dengan metode PSA-nya, dengan berdiferensiasinya, untuk sistem penilaian yang akan Ibu terapkan itu seperti apa ya Bu, kalau boleh saya tahu? Nah, untuk strategi penilaiannya, saya akan menggunakan observasi secara langsung. Jadi saya akan melihat secara langsung karena mereka melakukan proyeknya itu atau produknya itu di dalam kelas. Oh iya. Kan mereka berbasis proyek ya Pak, menghasilkan produk walaupun dengan berbeda-beda itu tapi ada proyeknya. Nah kemudian saya juga akan melakukan tes tulis. Jadi nanti di kegiatan penutup saya akan melakukan refleksi. Ya. Jadi refleksinya itu berupa satu pertanyaan tentang apa yang mencakup pembelajaran hari ini. Jadi penilaian yang yang akan Ibu sampaikan itu super komplit ya. Ada pengetahuannya, ada praktiknya juga ada, dan bahkan ada sebuah produk yang akan dihasilkan di sana. Dan juga tadi observasi juga, berarti di situ lebih kepada cara belajarnya ya, menilai cara belajar dari anak. Seperti apa gitu kita lihat langsung. Jadi di kelompok mereka seperti apa belajarnya, kita kan bisa melihat langsung sikapnya bagaimana ketika dengan temannya. Jadi kita bisa melihat semuanya langsung saja hari itu sudah dibawa pulang. Berarti walaupun berdiferensiasi istilahnya itu sesuai dengan peminatannya berkelompok, tapi tetap Ibu tetap mengobservasinya ya. Iya, tetap di sini. Jadi biar nilai yang saya berikan untuk anak-anak itu betul memang dia mengerjakan. Kan kalau misalkan dibawa pulang, siapa tahu kan yang mengerjakannya misalkan siapa temannya atau orang lain. Ya, betul. Kalau ini kan saya langsung, jadi nilainya sudah pasti hasil mereka sendiri sudah. Ya, keren.
Bagus sekali Bu, cara penilaian yang akan Ibu nanti terapkan. Begini nih Bu, tadi kan Ibu menjelaskan juga akan menggunakan sebuah proyektor LED yang ada di belakang kita ini nih, salah satu contohnya. Kan ini berkaitannya dengan listrik ya, jalur listrik. Kan biasanya sekarang lagi musim penghujan nih, takutnya kan akan ada terkendala atau problem yang tidak akan kita inginkan. Mungkin ada strategi lain nggak untuk mensiasatinya? Nah, saya menemukan lagi dengan dunia kehidupan anak-anak, Ya. kan mereka HP ya. Nah, di sekolah kita juga kan ada tablet, kita punya fasilitas itu. Jadi ketika tadi kata Pak Denny bilang mati nih listriknya, berarti nggak bisa digunakan proyektornya. Saya akan menggunakan tablet yang kita punya. Jadi sekolah punya berapa, itu yang akan saya pergunakan, karena saya menggunakannya juga 6 kelompok, berarti hanya 6 chips yang saya gunakan. Nanti setiap kelompok itu mendapatkan 1 tablet. Jadi tayangannya berarti saya pindahkan ke tablet. Jadi nanti mereka akan melihat tayangannya di tablet bersama kelompoknya masing-masing. Berarti tetap hakikat dari pembelajaran IT ini itu tidak hilang ya? Iya, saya tetap menggunakan itu karena ingin anak-anak itu mereka tidak mengetahui apa ya, mereka kan hanya tahunya mereka dari HP itu main game. Ya, betul. Untuk konten kesenangan. Iya, betul. Nah, di sini saya ingin mengajarkan, yuk kita belajar bersama dengan menggunakan apa yang suka mereka pergunakan. Keren. Jadi intinya kita sebagai guru, kita terjun ke dunia mereka, tapi kita harus bisa dengan dunianya. Ya, betul. Tapi kita juga harus bisa mengarahkan kepada pembelajaran, bukan hanya sebatas kesenangan dia, hanya bukan bermain game seperti tadi Ibu sebutkan, hanya nonton konten di TikTok, YouTube dan hanya untuk kesenangan saja. Kita masukkan pengetahuan. Betul sekali. Mudah-mudahan dengan terobosan-terobosan dan inovasi dan strategi yang akan Ibu buat ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang terlalu berarti ya. Semoga anak-anak suka gitu dan anak lebih semangat lagi belajarnya, karena kan ya di saat puasa seperti ini anak-anak itu kan pengennya cepet-cepet siang gitu ya. Siapa tahu kalau misalkan kita menggunakan konten seperti itu nggak kerasa waktunya karena mereka melihat, nanti mereka mempraktekannya juga nggak sendiri dengan teman-temannya, itu juga dengan yang mereka senangi. Semoga mereka ngerasa belajar itu ya walaupun terus terlihat belajar sambil bermain tapi ada hasilnya. Jadi kita tidak hanya ya seperti bermain tapi ada hasilnya juga. Berarti tekanan untuk belajar kepada murid secara langsung istilahnya pressingnya itu tidak terlalu berat ya. Jadi lebih membuat menyenangkan. Ya, betul. Jadi pembelajaran itu harus lebih menyenangkan kita lagi. Lagi puasa ini menyenangkan, ini keren, mantap. Ya, dengan berbasis ya IT, apalagi mungkin nanti Pak Denny di guru penggerak itu punya ide-ide yang lain yang bisa dimunculkan gitu kan, nanti bisa ditularkan ke saya, jadi kita bisa berkolaborasi. Sharing aja lah. Dengan kegiatan kita observasi ini, ternyata saya juga banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari Ibu, metode-metode baru dari Ibu, apalagi cara pembelajaran Ibu yang di dalam kelas itu seperti apa. Ini ilmu juga untuk saya, karena saya juga sudah mulai melakukan pembelajaran PJOK itu tidak hanya di lapangan Bu. Saat ini saya juga sudah membawa anak itu ke ruang multimedia di dalam kelas. Sekarang puasa nggak mungkin dibawa ada anak, mungkin nantinya capek apa lagi puasa. Nanti saya buka kasihan masih bisa di kelas. Nah, intinya kita bisa nyambung ya. Jadi intinya saya itu banyak belajar juga dari Ibu. Kita berkolaborasi demi kemajuan pendidikan anak didik kita ya Bu. Nah, di sini kalau boleh saya tahu nih Bu, kegiatan yang sudah tadi Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran, strategi dan juga peralatan yang akan digunakan, maka akan ada sebuah kegiatan supervisi yang akan saya laksanakan. Saya sebagai observernya, Ibu yang disupervisi oleh saya. Kalau boleh saya tahu jadwalnya kapan nih bisa kita laksanakan biar saya bisa mengikuti kelas Ibu seperti itu. Karena saya ada jadwal di kelas 8 itu besok. Oh iya, siap. Besok saya akan mengundang Pak Denny nih. Oke, ke siap. kelas untuk lihat. Karena saya juga akan menggunakannya, mungkin kalau enggak di lab saya menggunakan ruang multimedia yang ada proyektornya. Jadi nanti saya undang Pak Denny untuk melihat langsung gimana nih besok untuk saya aksi. Iya, siap. Berarti besok saya siap hadir di dalam kelas Ibu
Mungkin nanti pas saya hadir di dalam kelas ibu jangan merasa keberatan, ibu jangan istilahnya itu merasa terganggu dengan keberadaan saya. Jadi ibu dalam proses pembelajaran yang sudah tadi ibu rencanakan dari A sampai Z sudah sangat keren sekali, bisa terlaksana dengan baik. Semoga sukses ya, semoga anaknya juga sesuai dengan rencana saya, mereka tertarik, mereka gembira, senang di kelas. Amin, amin. Mudah-mudahan itu semuanya lancar ya ibu, dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kendala. Dan tadi juga ada pun kendala, udah ada strategi yang lain. Ya. Jadi mudah-mudahan dalam kegiatan supervisi besok kita semua dalam keadaan sehat ya ibu, dan dalam keadaan semangat dan jangan lupa bahagia juga. Harus bahagia agar anak juga terbawa energi positif. Iya, betul. Jadi intinya saya sebagai observer di sini dan juga nanti besok sebagai supervisor atau observer akan banyak belajar juga dari ibu, dan mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan baik, tidak ada kendala tadi sudah saya sampaikan juga. Mungkin itu saja ibu untuk pertemuan hari ini, atau istilahnya ngobrolnya ini lebih kepada sharing saja ya bu, lebih kepada sharing saja. Dan mungkin ibu juga jangan merasa terbebani nih kegiatan praobservasi bersama saya Denny Deniali untuk kegiatan supervisi besok. Ibu nggak merasa terbebani kan dengan kegiatan ini? Tidak, lebih aja ya. Juga senggang, lagi waktu senggang. Jadi ketika Pak Denny saya mau mengundang Butia untuk kita ngobrol sharing bareng, ya nggak apa-apa karena saya senggang. Ayo gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak ibu, banyak sekali praktik baik yang udah ibu sampaikan kepada saya. Dan tetap semangat dan jangan lupa tetap sukses untuk kegiatannya. Dan saya sampaikan juga bu, saya mendapatkan ilmu dari sebuah pembicara yang mengatakan seperti ini, transformasi akan cepat berubah atau istilahnya akan cepat terlaksana bila mana berada di tangan atau orang yang tepat. Yang mana transformasi di sini kan kita sekarang lebih lagi bertransformasi di era digital. Ya, betul. Mudah-mudahan kita ini sebagai guru, sebagai orang yang tepat yang bisa membuat transformasi ini kepada hal yang kebaikannya. Amin. Terima kasih ibu untuk waktunya. Dicukupkan sekian. Tetap semangat dan lanjutkan lagi aktivitas ibunya. Baik, demikianlah kegiatan praobservasi yang saya laksanakan dengan Ibu Tia. Bagaimana sih kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan di besok hari? Kita langsung nanti mengikuti pembelajaran langsung di kelas bersama Ibu Tia. Terima kasih untuk kegiatan praobservasinya. Ketemu di kelas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabar hari ini? Lancar puasanya? Ibu mau coba absen dulu ya. Adinda, Amelia, Budi Octavia, Rahmawati, Tasya, hadir. Coba SBK dulu ya, biar konsentrasi kamu kelihatan. Kan ada bulan puasa nih, kalau bulan puasa kan bawaannya lemes ya. Tadi tidur lagi nggak udah sahur? Dulu udah enggak. Nah, dengarkan ya. Ketika ibu bilang selamat pagi, kamu bertepuk tangan 1 kali. Ketika ibu bilang selamat siang, kamu bertepuk tangan 2 kali. Ketika ibu bilang selamat malam, bertepuk tangan 3 kali. Bisa dimengerti? Kita coba ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Oke, walaupun lagi puasa masih tetap konsentrasi ya. Dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang materi sistem ekspresi. Yang terakhir itu ada tentang submaterinya, gangguan atau kelainannya. Apa yang ada di benak kalian? Asma. Kalau dia sedang asma,
Ini apa yang sedang dipegangnya? Itu namanya inhaler. Ya. Inhaler itu fungsinya buat apa? Ya, kan kalau asma itu terjadi penyempitan ruang. Jadi untuk kembali membukanya itu digunakan inhaler. Ada yang tahu nggak asma itu bisa disebabkan oleh apa saja? Harus hati-hati loh, karena asma ini termasuk salah satu penyakit turunan. Jadi ketika di garis keturunan kita itu ada yang punya penyakit asma, berarti nanti akan ada garis keturunan ke bawahnya yang juga kan punya penyakit ini. Jadi asma ini selain dia penyakitnya memang sudah ada, penyakit bawaan, ini bisa disebabkan oleh apa? Seseorang kan kalau asma itu nggak selalu tiap saat dia asma. Dia akan kambuh asmanya ketika kecapean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayu Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Untuk bertahan hidup, tubuh manusia memerlukan asupan berbagai zat seperti oksigen, makanan, dan air. Tapi, apakah semua zat yang masuk ke dalam tubuh dapat kita serap? Tentu saja tidak. Ada zat-zat yang tidak kita perlukan dan zat-zat tersebut akan dikeluarkan oleh tubuh melalui organ-organ sistem ekskresi seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Namun, seperti organ dalam tubuh pada umumnya, organ pada sistem ekskresi juga dapat mengalami gangguan. Penyebabnya bisa berupa infeksi oleh bakteri dan virus, kerja berlebih, atau kekurangan zat tertentu. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai beberapa jenis gangguan pada sistem ekskresi dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Jadi, Kayak barusan kalian dapat dari video barusan, ada penyakit apa saja di sistem ekskresi? Ginjal. Ada apa lagi? Paru-paru. Tadi ada penyakit apa lagi? Itu berapa yang menyerang? Berarti organ apa kalau batu ginjal? Dan misalnya organ ginjal. Kan namanya juga batu ginjal. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, coba hentikan semua aktivitas yang ada. Coba duduk yang tegak. Duduknya yang tegak. Tangan simpan di atas paha. Yang nyaman ya, tangannya simpan di atas paha. Coba tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Sudah rileks? Sudah santai? Sudah. Kalau sudah santai, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kelompok yang kemarin sudah Ibu bagikan, silakan. Sekarang kamu duduknya per kelompok. Untuk yang kebagian drama, kamu latihannya di sini aja sih, nggak apa-apa. Karena biar ada space-nya, biar ada tempatan. Kalau misalkan di meja takutnya susah untuk bergerak. Jadi kalau buat yang drama silakan mulai di sini. Gitu. Nah, buat yang lainnya silakan berkumpul kan mengerjakannya di meja. Yang membuat poster dan lain-lain. Ya, buat kelompoknya sekarang. Gejala
Jadi iya nama dari dia gitu. Oh, di jalanan Terus ada pencegahan. Jadi udah kasih apa? jadi akan buat menarik ibu atau ada yang sakit. Saya anak saya dong. Ada keluhan apa? Ada keluhan apa? Ada keluhan apa? Merasa mual, oh, kalau begitu nanti saya kasih. Apa yang pada suatu hari ada seorang pemuda yang sedang merokok di warung kopi. Hadir di sini. Tiba-tiba ada dua orang teman sebelahnya Puasa. lewat depan mereka yang sedang merokok. Hadir di sini kita dapat merokok. Enggak, saya tidak terbiasa merokok. Kalian Arif, saya cuma mengingatkan. Menurut artikel yang saya baca, asap rokok mengandung ribuan bahan kimia. Di antaranya banyak zat beracun dan bersifat karsinogeni yang bisa tinggal di suatu permukaan. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan meningkatnya risiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan dan mata. Rokok juga bahaya bagi kesehatan, diantaranya gangguan kardiovaskular, kerusakan otak, penyakit mulut dan tenggorokan, penyakit paru-paru, dan masih banyak lagi. Jadi merokok. Jadi saya akan memberikan tips untuk berhenti merokok. Satu, motivasi, yang ini bulatkan tekad untuk berhenti merokok.
Dua, kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Tiga, berolahraga secara teratur. Empat, tahan keinginan merokok dengan mudahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti merokok. So, bermain-main cerita banget ya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Firmansyah dari kelompok 6. Upacara merawat organ paru-paru. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Firmansyah dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan cara merawat organ paru-paru. 1. Tidak merokok. 2. Rajin berolahraga. 3. Istirahat yang cukup. 4. Makan makanan yang bergizi. Diperlihatkan hasil karyanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginaidi Febriani, perwakilan dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis. Gejala awal penyakit tuberkulosis yaitu nyeri dada, sesak napas, demam 1 bulan. Penularannya batuk bersin. Pengobatannya INH dan pencegahannya perbaikan gigi, pemberian imunisasi BCG, penyuluhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ada 2 orang pemuda yang sedang merokok di warung kopi. Tiba-tiba ada 2 orang teman sekolahnya lewat depan mereka yang sedang merokok. Dia kesini, kita makan bareng sambil merokok. Enggak, saya tidak terbiasa merokok. Kalian Arif, saya cuma mengingatkan. Menurut artikel yang saya baca, asap rokok mengandung ribuan bahan kimia. Di antaranya banyak zat beracun dan bersifat karsinogenik yang bisa tinggal di suatu permukaan dan terpapar dalam jangka waktu yang lama. Dapat menyebabkan meningkatkan resiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi, tenggorokan, dan mata. Rokok juga berbahaya bagi kesehatan, di antaranya gangguan kardiovaskular, kerusakan otak, penyakit mulut dan tenggorokan, penyakit paru-paru, dan masih banyak lagi. Gitu ya, saya jadi takut untuk merokok. Oke, jadi saya akan memberikan tips untuk berhenti merokok. 1. Motivasi, yakni buatlah tekad untuk berhenti merokok. 2. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. 3. Berolahraga secara teratur. 4. Tahan keinginan merokok dengan menundanya. Akhirnya mereka membulatkan untuk berhenti merokok. Hari ini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya gangguan itu pasti akan ada. Biasanya dari apa gangguan itu? Bisa timbul, bisa dari gaya hidup, bisa dari virus, bakteri, ya, dan bisa dari penyakit
bawaan atau penyakit turunan. Nah, dari gangguan-gangguan itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, kita harus bisa mengatur pola makan. Makanan itu jangan dibiasakan makan makanan yang sudah jadi, ya. Banyaklah makan makanan, buah-buahan, sayuran. Kemudian cukup penuhi air putih. Jaga berat badan ideal, ya. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem ekskresi. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang bisa menjawabnya, tolong angkat tangan. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan tutup bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, barusan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu sajikan, saya sudah lihat secara langsung. Dan alhamdulillah hasilnya sangat keren sekali. Kemarin sesuai dengan praobservasi yang Ibu sampaikan, semua metode yang Ibu sampaikan ketika praobservasi di sini ada, seperti pembelajaran yang menggunakan mengkolaborasikan dengan PSE, itu ya, sosial emosional, lalu berdiferensiasinya ada, dan juga pemanfaatan elektronik atau IT-nya di sini ada. Tadi Ibu menyajikan dengan tayangan berupa video dan juga gambar. Dan juga yang paling menarik itu ketika pemberian tugas berupa sebuah proyek. Tadi itu Ibu menyajikan proyek dari muridnya itu ada yang berupa mind map, ada berupa poster, dan juga drama. Nah, jadi kemenarikan atau keunikan dari Ibu itu daya tarik tersendiri ini sangat jarang sekali terjadi di pelajaran IPA. Main drama pelajaran IPA. Karena saya juga baru mencoba di IPA yang sekarang ini ingin mencoba mungkin lintas motor. Jadi dari bahasa Indonesia ke IPA digunakan juga di IPA. Dan tadinya saya cukup puas loh sebetulnya untuk yang drama itu, karena kan biasanya drama itu kaitannya kalau bahasa Indonesia tugasnya kaitannya nggak terbayang dengan gangguan atau apa gitu ya, penyakit. Tapi ternyata anak-anak itu bisa di luar ekspektasi saya, yang bisa menampilkan dengan propertinya juga bisa ada. Ya, jadi ini keren sekali ya, inovasi baru berarti ya. Perasaan Ibu ketika tadi pas kegiatan pembelajaran, ada nggak pembedanya sebelum adanya inovasi barusan dengan barusan Ibu udah ada inovasinya, bagaimana perasaan Ibu? Ada perbedaannya. Saya merasa anak juga lebih terbawa positif. Karena tadi kan dengan bantuan yang PSK itu, yang tadinya anak kelihatannya udah mulai kan yang namanya tayangan apa ya, karena kan ada mungkin ada yang mulai ini jenuh nih nonton gitu, nonton terus. Nah, ketika yang PSE itu dilakukan, anak itu mulai bangkit lagi semangatnya. Jadi ketika proyek dimulai, anak-anak itu sudah bisa mengerjakannya dengan baik, sampai yang drama juga semuanya alhamdulillah itu benar-benar di luar ekspektasi saya, di luar harapan saya. Itu udah bagus Itu sekali. membuat saya bangga dengan anak-anak. Saya juga tadi melihat sampai dari awal sampai akhir itu sangat bagus dan sangat menarik sekali. Lalu berikutnya yang saya ingin tanyakan Ibu, ada nggak istilahnya itu kelemahan atau kekurangannya ketika pas ada pembelajaran apa mungkin? Kalau untuk kekurangan atau kelemahan,
menurut saya sekarang itu di ruangannya, karena di sini kan ruangannya nggak terlalu luas. Iya, betul. Jadi tadi Pak Denny juga bisa melihat sendiri gimana anak ketika berkelompok itu dia tidak punya keleluasaan, Stresnya kurang. ya kurang, sehingga melihatnya juga yang melakukan main-main itu kan mereka nggak ada ruang untuk ikut membantu mengerjakan bersama-sama, itu susah. Jadi mereka harus digilir gitu untuk mengerjakannya. Kan kalau ruangan yang cukup luas, anak itu bisa membawa semuanya mengerjakannya bersama-sama. Kalau untuk drama kan kayak tadi juga ada yang kayaknya sulit untuk memainkannya karena ya ruangannya. Mungkin kelemahannya untuk sekarang itu dari ruangan aja, karena di luar itu anak-anaknya sudah di luar harapan saya. Lalu langkah kedepannya, harapan ibu lah, bisa dikatakan harapan ibu untuk kegiatan pembelajaran ingin seperti apa sih? Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menemukan lagi strategi yang lebih baik lagi. Amin. Yang bisa membuat anak belajar itu lebih menarik, lebih menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu tidak terasa. Kayak tadi kan, waktu udah mau habis. Ya. Alhamdulillah walaupun pas waktunya, tapi mungkin kalau lebih waktunya bisa lebih banyak, bisa lebih Sekolah lebih jauh lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan inovasi-inovasi ibu kedepannya lebih hebat lagi dan menjadikan inspirasi juga untuk saya dan guru-guru yang lain. ya. Tetap kita berkolaborasi ya ibu. Terima kasih, mungkin saya selaku pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 banyak berterima kasih sekali kepada ibu sudah kita berkolaborasi dalam kegiatan supervisi akademik di sini, dan saya sebagai coachingnya atau sebagai coachnya dan juga sebagai coachesnya juga berjalan sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini pembelajaran yang sangat berharga juga untuk kita, dan ibu tetap semangat dan lanjutkan lagi aktivitasnya. Ibu mohon maaf sudah terganggu dengan anak saya di sini. Ya, terima kasih. Baik, itulah kegiatan saya bersama Ibu Tia dari kegiatan praobservasi yang kita laksanakan pada hari kemarin, hari Senin, dan sekarang kegiatan observasinya di hari Selasa, dan barusan kita juga sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Dan alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan ini menjadikan sebuah kegiatan yang sangat berharga dan menjadikan inspirasi untuk semua. Dari saya, Denny Dinyali, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sumedang, unit kerja SMP 2 Dharma Raja, dicukupkan sekian, dan teman saya Ibu Tia Santika juga dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.